Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi tentang bagaimana sih cara menganalisis ya. Analisis obat antibiotika golongan quinolon ya. Kita mulai dulu dari pendahuluan dulu. Jadi kita bahas dulu ya pendahuluannya. Jadi antibiotika quinolon itu adalah salah satu antibiotika atau obat antibiotik ya yang sering digunakan dalam terapi. Nah, salah satu contoh antibiotika quinolon itu adalah asam nalidiksat. Nah, ini nih, teman-teman, bentuknya seperti ini. Dia ada gugus karboksilat dan juga ada gugus keton. Kemudian di sini struktur dasarnya seperti ini ya. Ini adalah struktur dasar dari quinolin ya di sini ya. Ada gugus, bukan gugus ya, namanya, bentuk piridin, dan juga di sini ada benzen juga di sini ya. Benzen tapi terkonjugasi dengan piridinnya gitu. Nah, ini adalah bentuk dasarnya. Jadi kalau kalian nanti menemukan obat-obat dengan struktur seperti ini, nanti R bisa berganti-ganti ya di sini. Itu adalah obat golongan quinolon. Nah, salah satunya adalah asam nalidiksat. Di sini dia ketambahan atau bertambah gugus karboksilat, gugus keton, gugus metil, dan juga gugus etil di sini teman-teman ya. Jadi itu adalah struktur dasar dari quinolon atau quinolin di situ. Nah, untuk analisisnya sendiri kita bagi-bagi ya. Yang pertama itu dari atau kita menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, untuk spektrometer UV vis dia bisa langsung dideteksi teman-teman ya. Langsung dideteksi dengan pelarut NaOH 0,1 ya di sini ya. Pelarutnya itu bisa NaOH 0,1 molar ya, atau etanol ya, situ ya. Nah, baik dengan NaOH maupun dengan etanol itu apabila kita langsung baca di spektro, dia akan memberikan absorbansi di panjang gelombang sekitar 280 dan juga di daerah atau panjang gelombang 330-an di situ. Untuk spektra yang namanya zero order atau kita baca langsung ya. Kemudian kalau misalnya kita turunkan menjadi second order spektranya, nanti seperti ini teman-teman nih di sini. Jadi dia bisa dibaca di panjang gelombang sekitar 348 berarti ya di situ ya. Gitu. Itu adalah metode dengan menggunakan spektrofotometer UV ya, atau pada panjang gelombang UV. Makanya dari daerah 200 sampai 400 nanometer di situ. Kemudian kita juga bisa menggunakan spektrofotometer dari daerah visible atau dari 400 nanometer ke atas sampai dengan 800 nanometer ya. Itu kita bisa menggunakan namanya natrium atau sodium ya, sodium nitroprusida ya teman-teman ya, prusida. Bentuknya seperti ini nih, sodium nitroprusida dengan NaOH ya di situ ya. Nah, nanti si sodium nitroprusida ini itu akan membentuk reaksi dan akhirnya membentuk produk seperti ini nih. Dia di sini contohnya bereaksi dengan golongan quinolon yang bernama atau obat roxosasin di situ tuh. Nanti dia akan memberikan produk pada absorbansi ya, memberikan absorbansi pada produk dengan lambda maksimum itu di daerah 455 nanometer. Ini contohnya seperti ini teman-teman nih. Ya, nomor 3 nih di sini. Nomor 3 ini adalah contoh produk hasil reaksi antara sodium nitroprusida atau disingkatnya SNP ya di situ ya, dengan roxosasin di situ. Pada lambda atau pada lambda max atau pada panjang gelombang 455 nanometer ya di situ ya. Jadi kalau misalnya roxosasin murni nih dia di nomor 1 seperti ini ya. Kemudian sodium nitroprusidanya itu di nomor 2, dan kemudian produknya hasil dari reaksi antara roxosasin dengan sodium nitroprusida itu di nomor 3 ya di sini ya. Di sini
lumayan selektif teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ada obatnya itu campuran dan dia mengandung salah satu obat dari quinolone, itu bisa digunakan menggunakan metode ini gitu. Reaksi antara sodium nitroprosida dengan roxosasin. Kemudian selanjutnya itu masih dengan menggunakan spektrofotometer visible. Itu kita menggunakan, kalau tadi sodium nitroprosida ya, sekarang kita menggunakan namanya 2,4 dinitrofluorobenzen ya. Di sini nomor 2, di sini nomor 4. Ini adalah fluorobenzena gitu. Nah, di sini reaksinya adalah dengan obat norfloxacin ya, di sini ya. Norfloxacin, dia juga golongan quinolone. Nah, reaksi antara obat norfloxacin dan juga 2,4 dinitrofluorobenzen atau disingkat SNBP ya di situ ya. SNBP. Dia itu akan memberikan absorbansi pada panjang gelombang sekitar 440 nih teman-teman. Ini kalau kita tarik garis lurus di sini nih, itu memberikan panjang gelombang sekitar 440 ya absorbansinya gitu. Baik dengan 2,4 dinitrobenzen, dia juga bisa bereaksi lagi nih. Ini skema 2-nya di sini ya. Dia juga nanti menghasilkan produk seperti ini gitu. Panjang gelombangnya sama, cuman nanti di sini bentuknya aja yang berbeda nih, atau pelebarannya gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama tadi kita bisa menggunakan sodium nitroprosida sebagai reagen untuk membentuk produk pada panjang gelombang 455 nanometer. Kita juga bisa menggunakan 2,4 dinitrofluorobenzen dan akhirnya menghasilkan produk pada panjang gelombang 440 ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan spektroskopi enamar. Di sini spesifik ya sebenarnya H enamar teman-teman ya. H enamar. Jadi di sini kita bisa baca atau kita bisa bedakan antara ciprofloxacin ya. Di sini ini ciprofloxacin yang ini teman-teman. Ciprofloxacin. Kemudian metronidazole dan juga ampicillin. Ampicillin itu kalau misalnya kalian lihat lagi di video-video sebelumnya tentang analisis sediaan farmasi, dia itu adalah salah satu golongan beta lactam ya. Di sini dia punya cincin beta lactam nih di sini nih. Ya. Nah, dari antara ciprofloxacin, metronidazole dan juga ampicillin itu kita bisa bedakan bentuk spektrogramnya ya, atau spektranya pada H enamar di sini ya, di situ ya. Nah, selanjutnya dan juga yang terakhir itu adalah kita menggunakan seperti biasa ya, dengan menggunakan KCKT atau namanya HPLC ya, High Performance Liquid Chromatography ya di situ ya. Nah, tapi di sini bedanya, di sini obat-obat tadi, di sini obatnya fluoroquinolone ya teman-teman ya, sama-sama golongan quinolone juga. Itu dibuat dimer dulu obatnya gitu sebelum dimasukkan ke dalam kolom ya, atau sebelum dibaca di HPLC gitu. Nah, si A ini adalah komponen A maksudnya ya, komponen A nih, A yang ini nih, ini A, ini B, ini C, dan juga ini D. Nah, ini komponen A, sama-sama obat quinolone. Kemudian ada A1 dan A2, itu adalah hasil degradasi dari komponen A. Kemudian B1, dan juga B2 itu adalah hasil degradasi dari komponen B. Kemudian ada C1 dan C2, itu adalah hasil degradasi dari komponen C, dan terakhir adalah D1. D1 adalah hasil degradasi dari komponen D ya di situ ya. Jadi kalau untuk menggunakan HPLC ya di sini ya, itu dibuat dimer dulu baru nanti dibaca pada KCKT-nya gitu.
Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.